Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nama saya Angga Praja Buana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kendit ya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena amanah ini udah janji saya juga untuk beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, wah, alhamdulillah cerah sekali, dan saya juga wajah saya cerah berseri-seri. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dari muka bumi ini. Kita bisa aktivitas lagi, dan Mas Angga bisa beraktivitas lagi untuk membantu kalian mencari jalan kesembuhan. Nah, pagi ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan, terutama persiapan untuk new normal jalan kesembuhan Angga Praja Buana. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian tahu dari apa yang akan Mas Angga sampaikan di jalan kesembuhan Angga Praja Buana ini menuju new normal. Yang pertama yang jelas, mungkin dalam waktu-waktu dekat Mas Angga akan memberikan info lebih lanjut untuk kapan buka praktek kembali ya untuk jalan kesembuhan Angga Praja Buana. Jadi siap-siap udah untuk 6.000 pasien yang kemarin yang udah Mas Angga reschedule, siap-siap untuk Mas Angga tangani. Cuma ketika kalian udah mendapatkan jadwal reschedule dari petugas saya, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Nomor satu yang jelas, kalian harus memakai masker dari rumah ya. Bawa masker dari rumah. Satu, harus bawa masker ya. Dua, harus membawa alas tidur sendiri ya. Bantal. Tiga, harus membawa bantal sendiri. Jadi bantal dan alas kasur sendiri kalian harus bawa sendiri. Artinya apa? Biar ketika kalian saya tangani, ketika make bisa kalian langsung bawa pulang untuk bantal dan alas tidur kalian sendiri. Dan di dalam kamar praktek pun hanya Mas Angga bolehin satu pasien dan satu keluarga yang dampingi. Kayak kemarin kan masih numpuk-numpuk, kali ini kita hanya terima 2 orang aja untuk di dalam praktek, artinya satu pasien dan satu yang dampingi. Oke. Di depan juga akan ada protokoler sesuai dengan SOP penanganan COVID-19. Nomor satu yang jelas, ketika kalian sampai di tempat saya, akan ada petugas yang akan mengecek suhu kalian. Jadi ketika suhu kalian itu di atas normal rata-rata suhu tubuh manusia normal, mohon maaf, Mas Angga tidak akan layani kalian demi kebaikan bersama, oke? Yang kedua, pastinya cuci tangan. Mas Angga akan sediakan tempat cuci tangan untuk di depan ya. Ketiga, tidak ada penumpukan masalah lagi di rumah. Artinya pengobatannya kita lakukan secara estafet. Artinya mungkin maksimal ada 6 aja yang untuk ngantri. 2 kita layani, 4 pasien menunggu di luar. Nah, mereka menunggu panggilan ketika yang di dalam ini udah Mas Angga selesai kerjain, baru diganti dengan 2 pasien berikutnya. Jadi nggak ada yang numpuk-numpuk. Dan untuk jam penanganannya mungkin Mas Angga nanti atur juga. Jadi ketika antrian nomor 1 sampai 6, kalau saya mulai dari jam 8, mungkin jam 8 sampai jam 9 ini untuk antrian 1 dan sampai 6. 7 sampai 12, jam 8, jam 9 sampai jam 10, dan begitu seterusnya. Jadi pengobatannya Mas Angga lakukan secara estafet, artinya tetap jaga jarak, tidak ada penumpukan. Pada akhirnya physical distancing tetap kita terapkan, jaga jaraknya itu. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita numpuk sampai puluhan mobil, sampai banyak orang di rumah. Mulai ini Mas Angga nggak ada numpuk-numpuk ya, demi kebaikan bersama. Artinya kita tetap ikuti anjuran dari pemerintah itu untuk jaga jarak. Pada akhirnya kalian datang sesuai dengan antriannya, gak numpuk-numpuk, dan petugas akan mengatur itu. Jadi ada yang Mas Angga tangani selesai, baru datang kita kerjakan. Seperti itu seterusnya sampai pasien
tiap harinya itu selesai. Kalau Mas Angga nggak mulai-mulai ini untuk mengerjakan 6.000 pasien yang reschedule, pada akhirnya ini nggak akan selesai-selesai. Kasihan juga untuk pasien baru yang akan mau mendaftar, menunggu terlalu lama. Jadi untuk yang 6.000 pasien yang akan mendapat jadwal ulang, kalian siap-siap. Artinya petugas akan menghubungi kalian untuk menentukan jadwal kalian untuk Mas Angga tangani. Jangan lupa bawa lemek sendiri, artinya alas tidur sendiri dan bantal sendiri. Itu Mas Angga khususkan untuk semua pasien yang akan Mas Angga tangani. Oke? Jadi mungkin aturannya akan bertambah. Yang kemarin ketika kita belum COVID, belum aturan-aturan seperti ini, pada akhirnya aturan ini kita terapkan demi kebaikan bersama, termasuk harus bawa alas sendiri. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Orang itu takutnya orang tanpa gejala. Nah, ketika make terus diganti orang, itu risikonya tinggi. Makanya bawa sendiri, ketika selesai bawa lagi pulang. Masuk masker, ya, cuci tangan, hand sanitizer, cek suhu, Mas Angga akan siapkan di situ. Dan kita pakai satu pintu, di gerbang akan ada yang jaga nanti. Gak ada yang boleh masuk kecuali pasien Mas Angga yang terdata. Dan kita selesaikan 6 pasien dulu di dalam, baru akan diganti dengan pasien yang lainnya yang udah terdata. Jadi biar yang 6.000 ini cepat selesai dan Mas Angga bisa buka pendaftaran untuk pasien baru lagi. Jadi kalau enggak cepat ditangani ini pada akhirnya enggak akan selesai. Jadi mohon doanya juga, mudah-mudahan Mas Angga diberikan kesehatan, mudah-mudahan Mas Angga diberikan kekuatan agar Mas Angga bisa menyelesaikan pasien yang 6.000 ini, sehingga saya pun bisa membuka pendaftaran pasien baru dan menangani kalian-kalian yang udah lama berharap untuk ketemu saya. Mungkin apa lagi, Mbak? Ya, jangan numpuk di area sekitar warung. Nggak boleh, nanti nggak boleh numpuk-numpuk di depan rumah. Jadi kalian harus nyebar. Makanya nanti kita atur untuk jamnya. Dan Mas Angga juga beritahu untuk kalian yang masih belum terdata, jangan coba-coba datang ke tempat saya. Karena tidak terdata, tidak akan Mas Angga layani. Pada akhirnya nanti kalian akan kecewa. Karena aturannya itu sudah ada 3 tahun yang lalu. Ya, kenapa? Karena setiap hari ini pasiennya udah teratur, tertata, terschedule. Nggak mungkin saya tambah-tambah lagi. Apalagi dengan ada pandemi ini, nggak boleh. Nggak selesai-selesai dan pada akhirnya juga nggak boleh numpuk-numpuk. Jadi mohon maaf, tetap dengan aturannya. Tidak terdata, tidak akan Mas Angga layani. Pastikan kalian punya nomor antrian dulu, baru datang ke tempat saya. Itu aturannya. Apalagi, Mam? Untuk yang selalu tanya pendaftaran masih tutup. Selesai 6.000 baru Mas Angga buka pendaftaran baru. Makanya ini mulai, ya mudah-mudahan untuk bulan Juni udah Mas Angga mulai aktivitas lagi, tapi mungkin nggak kayak normal-normal seperti biasanya sampai malam enggak. Mungkin Mas Angga pelayanannya cuma sampai jam 2 siang untuk pasien yang reschedule itu, karena masa transisi masih ya. Mungkin Mas Angga layani beberapa orang aja tiap harinya. Yang penting udah berkurang yang 6.000 itu, pada akhirnya bisa buka untuk pendaftaran baru lagi. Paling ada? Ya ikuti aturan sini aja gitu. Kalau nggak mau nggak usah. Ya, artinya untuk pasien yang reschedule, kalau kalian nggak mau ikuti aturan ini, pada akhirnya Mas Angga pun nggak akan melayani kalian. Ini untuk kebaikan bersama loh. Jadi aturan ini kita pakai untuk kebaikan bersama. Kalau enggak, kita nggak akan praktek-praktek dan nggak akan melayani yang 6.000 ini. Pada akhirnya saya nggak akan terima pasien baru. Jadi termasuk kalian bawa lemek, bawa bantal, cek suhu, terus nyatakan benar-benar sehat lah dari rumah. Artinya nggak ada indikasi di penyakit corona itu, gejala di corona, termasuk Mas Angga tidak melayani ISPA dulu ya, infeksi saluran pernafasan Mas Angga nggak tangani. Sesek, ya, batuk, pilek yang cenderung parah, panas, kita nggak tangani. Jadi artinya yang masih ada gejala-gejala corona, mohon maaf ya, Mas Angga belum bisa tangani sampai corona ini aman dinyatakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita tangani yang ringan-ringan aja dulu, yang tidak ada gejala-gejala yang virus corona. Meskipun stroke tapi nggak ada gejala corona, kita akan layani. Artinya untuk pasien reschedule pun Mas Angga pilih dulu yang tidak ada gejala virus COVID-19. Panas, sesak, batuk, apa lagi? Ya itulah ciri-cirinya, rata-rata sesak, batuk, panas. Mas Angga nggak layani dulu itu. Apa lagi, Mas? Hati-hati.
penipuan. Oh iya, hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Angga Prajabuana ya. Hati-hati, udah banyak info yang sering saya sampaikan. Jadi tolong bantu share juga video Mas Angga ini dulu, like dan share video Mas Angga ini dulu, biar lebih banyak yang tahu tentang info terbarunya. Artinya untuk pasien yang jadwal ulang, bersiap-siap ya. Artinya siapkan diri kalian untuk Mas Angga tangani lagi. Nanti petugas akan memberikan informasi untuk kalian. Udah mah? Enggak. Ya? Udah? Oh, ya. Ya, kalian bisa putar ulang video ini. Jadi udah banyak informasi di situ. Terima kasih banyak yang udah nyimak. Jadi mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa aktivitas normal. Mas Angga bisa aktivitas dari pagi sampai malam lagi. Kalau masih transisi, mungkin Mas Angga akan setengah hari untuk jam kerjanya. Jadi jam 8 sampai jam 2 siang aja. Jadi untuk nangani beberapa aja. Lewat Jam 2 itu siang Mas Angga udah tutup. Mau kalian yang reschedule ulang ketika jam 2 siang udah nggak datang, mohon maaf Mas Angga nggak akan bisa layani untuk hari itu. Demi kebaikan bersama, artinya aturan ini kita buat mengingat situasinya yang memang kita sedang mengalami pandemi corona ini. Oke, terima kasih banyak yang udah nyimak. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Ingat pesan Mas Angga, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha, dan tak ada yang tak mungkin di dunia ini jika Allah berkehendak ya. Terutama pasien program hamil, mudah-mudahan kalian segera sukses hamil dan menjadi orang tua. Itu harapan saya ya. Jadi jangan lupa nonton Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana Sabtu dan Minggu jam 9 sampai 10 malam hanya di Net TV. Mas Angga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.